Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Jusan Nabila dari kelas 3B dengan NIM terakhir 064 akan meresum mata kuliah evaluasi pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Herlina Murliastuti, SPD, MPD. Langsung saja masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses pengumpulan data secara empiris dengan tujuan tertentu melalui instrumen seperti tes, skala, atau angka. Hasil dari pengukuran berupa skor atau angka yang bersifat kuantitatif, misalnya skor tes fisika ataupun hasil belajar siswa. Yang kedua, asesmen. Asesmen merupakan proses yang lebih luas dari pengukuran. Asesmen tidak hanya menghasilkan skor, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian dan perkembangan siswa pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Asesmen menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif melalui berbagai teknik seperti tes tertulis, observasi, portofolio, ataupun wawancara. Tujuannya adalah mendiagnosis kemampuan awal, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses belajar, menilai capaian akhir, serta mendukung pengambilan keputusan guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah proses penafsiran untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil asesmen. Evaluasi menilai keberhasilan pembelajaran atau program, baik melalui data kuantitatif maupun kualitatif. Ruang lingkup evaluasi lebih luas daripada asesmen karena mencakup sistem pembelajaran secara keseluruhan, bukan hanya hasil belajar siswa. Jadi, secara urut, hubungan ketiganya adalah pengukuran menghasilkan data angka, asesmen memanfaatkan data tersebut beserta informasi lain untuk menilai capaian siswa, sedangkan evaluasi menggunakan hasil asesmen untuk membuat keputusan atau kebijakan dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada materi yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran berupa tujuan, fungsi, manfaat, prinsip, dan jenisnya. Tujuan evaluasi sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, keeping track atau menelusuri proses belajar. Evaluasi dilakukan untuk memantau jalannya proses belajar, apakah sudah sesuai rencana atau tidak. Yang kedua, checking up atau mengecek capaian. Evaluasi membantu mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi kekurangan siswa. Yang ketiga, finding out atau menemukan kelemahan. Evaluasi bertujuan menemukan kesalahan atau kelemahan siswa sehingga guru itu bisa memberikan bimbingan lebih lanjut. Yang keempat, summing up atau menyimpulkan. Evaluasi dipakai untuk menyimpulkan tingkat penguasaan siswa. Selain itu, tujuan evaluasi juga memberikan feedback atau umpan balik agar guru bisa memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Yang kedua yaitu ada fungsi evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu ada selektif. Selektif digunakan untuk menyeleksi siswa yang layak naik kelas, mendapat beasiswa, ataupun masuk jurusan tertentu. Yang kedua, diagnostik atau yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, penempatan. Menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, sumatif, yaitu mengukur keberhasilan akhir, dipakai untuk mengetahui capaian akhir pembelajaran. Yang kelima, formatif. Dilakukan di tengah proses belajar untuk memperbaiki metode dan strategi guru. Yang keenam, motivasi. Hasil evaluasi bisa mendorong siswa belajar lebih giat. Nilai baik membuat siswa semakin percaya diri dan nilai kurang baik bisa memicu untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, akuntabilitas, yaitu evaluasi menjadi bukti pertanggungjawaban guru kepada orang tua, sekolah maupun masyarakat bahwa proses belajar berjalan sesuai dengan standar. Yang ketiga, ada manfaat evaluasi. Yang pertama, bagi peserta didik. Evaluasi sendiri memberitahu kelebihan dan kekurangan mereka, membantu memperbaiki cara belajar, serta menumbuhkan motivasi untuk mencapai hasil lebih baik. Yang kedua yaitu bagi guru. Evaluasi menjadi alat untuk mengetahui apakah metode, media, ataupun strategi pembelajaran sudah efektif. Jika hasil siswa rendah, guru bisa memperbaiki cara mengajar. Evaluasi juga mendorong inovasi pembelajaran. Yang kedua dan yang terakhir bagi sekolah. Evaluasi memastikan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan, beri gambaran kondisi kurikulum, serta menjadi dasar akreditasi dan peningkatan mutu sekolah. Yang keempat yaitu ada prinsip evaluasi. Yang pertama, berorientasi pada kompetensi. Evaluasi harus fokus pada pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan sekedar hanya hafalan. Yang kedua, valid. Evaluasi harus mengukur apa yang memang ingin diukur. Yang ketiga, adil.
Evaluasi tidak boleh merugikan siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, objektif. Penilaian harus bebas dari bias guru, misalnya tidak boleh karena suka ataupun tidak suka kepada siswa. Yang kelima, berkesinambungan. Evaluasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses belajar, tidak hanya sekali di akhir semester. Yang keenam, menyeluruh. Evaluasi mencakup aspek kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor keterampilan. Yang ketujuh, terbuka dan akuntabel. Hasil evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Siswa maupun orang tua bisa memahami dasar penilaian guru. Yang kedelapan, bermakna. Hasil evaluasi harus bermanfaat untuk perbaikan, bukan hanya sekedar angka. Guru dan siswa harus bisa menindaklanjutinya. Jadi, evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar memberikan nilai, tetapi sebuah proses menyeluruh yang membantu siswa berkembang, guru memperbaiki pembelajaran, dan sekolah meningkatkan mutu pendidikannya. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu konsep asesmen dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, asesmen dibagi menjadi 3 konsep utama. Yang pertama yaitu ada assessment as learning atau asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen bukan hanya alat ukur, tetapi menjadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Fokusnya ada pada refleksi diri dan metakognisi, di mana siswa itu belajar mengevaluasi pemahaman mereka sendiri. Yang kedua yaitu assessment for learning, yaitu asesmen untuk pembelajaran. Digunakan guru atau dosen untuk membantu memperbaiki proses belajar. Asesmen ini dilakukan selama pembelajaran, sehingga guru itu bisa segera bisa memberikan feedbacknya. Yang ketiga ada assessment of learning atau asesmen tentang hasil belajar. Berfungsi untuk menilai pencapaian kompetensi setelah pembelajaran selesai. Hasilnya digunakan sebagai dasar penilaian akhir. Selanjutnya ada jenis evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada formatif. Dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua ada sumatif. Dilakukan di akhir program atau semester. Tujuannya untuk menilai capaian akhir siswa. Yang ketiga ada diagnostik. Digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa baik sebelum atau saat pelajaran berlangsung. Yang keempat ada placement atau penempatan, yaitu bertujuan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan atau jurusan yang tepat. Selanjutnya ada instrumen evaluasi. Evaluasi sendiri dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Tes sendiri merupakan pengukuran melalui soal ataupun tugas untuk menghasilkan nilai. Tes bisa berbentuk pilihan ganda, esai, praktik, ataupun performa. Yang kedua ada non-tes. Non-tes adalah penilaian tanpa soal tertulis, melainkan melalui observasi, wawancara, angket atau kuesioner, studi dokumen atau portofolio. Jadi, non-tes sendiri memberikan gambaran lebih kualitatif sehingga melengkapi data dari tes tertulis. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.